Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ratna Ayu Widya Astuti di pelajaran Sosiologi. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai kekerasan sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian kekerasan dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami macam-macam kekerasan. Nah, sebelum kita masuk pada materi berikutnya, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat gambar tersebut? Yap, betul sekali. Gambar tersebut menunjukkan terjadinya tawuran antar pelajar. Lalu, apa kaitannya dengan kekerasan? Oke, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah pengertian kekerasan. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda pasti sering menemui berbagai contoh tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Lantas, apa yang dimaksud dengan kekerasan? Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin violentia yang artinya keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, dan perkosaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan identik dengan tindakan melukai orang lain dengan sengaja, membunuh atau memperkosa. Pada dasarnya, kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja, verbal maupun nonverbal, yang ditujukan untuk mencederai atau menyakiti orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, sehingga berdampak trauma psikologi bagi korban. Materi yang kedua adalah faktor terjadinya kekerasan. Terjadinya tindak kekerasan dalam masyarakat disebabkan karena adanya situasi dan kondisi yang mengharuskan seseorang untuk melakukan tindak kekerasan tersebut. Misalnya, terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kedudukan para pejabat negara, lemahnya sistem hukum di Indonesia, dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kekerasan. Selain itu, konflik yang tidak kunjung selesai juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan. Materi selanjutnya adalah macam-macam kekerasan. Kalian tahu tidak, ada apa saja bentuk-bentuk kekerasan tersebut? Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kekerasan berdasarkan bentuknya. Kekerasan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kekerasan fisik, kekerasan non-fisik, kekerasan struktural, dan kekerasan budaya. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh. Contohnya, penganiayaan, pemukulan, dan pembunuhan. Yang kedua adalah kekerasan non-fisik. Kekerasan non-fisik yaitu kekerasan yang tidak dapat diketahui langsung perilakunya apabila kita tidak diperhatikan dengan jeli. Kekerasan non-fisik dapat dibagi menjadi 2, yaitu kekerasan psikologis dan kekerasan verbal. Kekerasan psikologis yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa, sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Yang kedua adalah kekerasan verbal. Kekerasan verbal yaitu kekerasan yang dilakukan melalui perkataan. Kemudian yang ketiga ada kekerasan struktural. Kekerasan struktural yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir ada kekerasan budaya. Kekerasan budaya merupakan kekerasan yang biasanya bersumber dari etnisitas agama atau ideologi dalam masyarakat. Berikutnya adalah kekerasan berdasarkan pelakunya. Kekerasan berdasarkan pelakunya dibagi menjadi 2. Yang pertama kekerasan individual, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada satu atau lebih individu. Kekerasan ini bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau massa. Kekerasan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
Berikutnya adalah kekerasan berdasarkan caranya. Berdasarkan caranya, kekerasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kekerasan langsung atau direct violence, di mana kekerasan langsung itu merupakan kekerasan yang dilakukan secara langsung dan dampaknya dapat dilihat atau dirasakan secara langsung. Contohnya, membunuh, memukul, menganiaya, ataupun memperkosa. Kemudian yang kedua adalah kekerasan tidak langsung atau indirect violence. Kekerasan tidak langsung adalah kekerasan yang secara tidak langsung dikenakan kepada korban, tetapi melalui perantara atau sarana. Contohnya, meneror dan menyindir melalui media sosial. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai kekerasan sosial. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Terima kasih sudah menyaksikan.